Salam. Ya, jadi kita beranjak terus sama dengan beranjaknya waktu-waktu yang telah berlalu dari Januari 2026, sekarang sudah di tanggal 3 April ya. Jadi banyak yang kita saksikan, amati peristiwa-peristiwa di sekitar kita, di negara kita, di dunia kanoha, di dunia luar negeri. Oke, biarlah semuanya memang mesinnya seperti itu terjadi, ya sudah terjadilah ya. eh, Pilihan berdampak terhadap akhir daripada kehidupan. Salah memilih, salahlah akhir hidupnya ya. Contoh-contoh sudah banyak belajar daripada Ali Ayatullah Ali Khamenei yang memilih radar Cina dan berdampak terhadap hancurnya kediaman dia, tidak ada apa-apanya, dan juga berdampak terhadap hancurnya Iran. Andai kata tidak, wah rame sudah. Jadi perang udara mesti ada perlawanan, perang laut juga mesti ada perlawanan, karena kan terlihat di radar. Tapi tidak ada perlawanan sama sekali. Ya mohon maaf aja lah. Jadi seperti mainan itu, radar Cina itu seperti rongsokan, tidak memiliki daya apapun terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Ya kita ya terserah, boleh bela, boleh netral, ya hak kita ya. Nah, jadi kalau saya melihat, aduh, jadi pilihannya berakibat kepada runtuhnya kantor dan kediaman Khamenei dan membawa dia mati. Pilihan menentukan akhir hidup. Demikian juga di dalam kita mau berjalan di dalam iman ini, kepercayaan ini, agama ini. Pilihan kita menentukan akhir hidup kita, ke neraka apa ke surga. Kalau saya sih memilih Yesus sebagai Allahumma daripada batu hitam sebagai Allahumma. Karena tidak jelas Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ada penjelasannya di Al-Quran bahwa itu ada. Yang ada adalah batu hitam Allahumma atau Muhammad sekalian. Tapi banyak nggak bersedia menerima Muhammad sebagai Allahumma, Rab. Bahkan ada fatwa MUI untuk melarang pengakuan Muhammad sebagai Rab, sebagai Tuhan. Sebab Muhammad sendiri pun memiliki Tuhan yang di Mekah, di Baitullah Mekah persisnya. Nah, jadi berarti yang bisa diajukan untuk Rab atau Tuhannya orang Islam itu adalah Allahumma batu hitam. Karena mereka juga bersujud ke sana buktinya, menyembah ke sana buktinya. Ya. Jadi ya itulah, pilihan menentukan akhir hidupmu. Ya kalau saya sih memilih Yesus lah. Jelas kok riwayatnya, kok jelas. Kalau mereka mengusung Taha 20:14, artinya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi tidak percaya adanya Tuhan. Nah, apa bedanya dengan yang beragama? Komunis tidak percaya Tuhan, karena itu komunis tidak beragama. Yang beragama adalah percaya Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak percaya dan Tuhan, makanya sama dengan komunis. Nah, ini ditutupi terus, makanya nggak boleh mengerti, hanya boleh membaca dengan benar. Sampai dipukuli itu muridnya itu hanya karena menurut ustadz dari Yaman itu kepada pribumi tidak sesuai dengan pembacaan yang dia pahami, yang ustadz dari Yaman itu pahami. Dipukuli itu feral itu. Saya tidak tahu kok udah sama ya bacanya ya, masih dipukuli. Waduh, ini maunya seperti apa sih baca Al-Quran itu? Harus sampai apakah menurut maunya seseorang atau menurut Al-Quran itu sendiri? Jadi bingung. Ya itulah. Jadi pilihanmu menentukan akhir hidupmu. Mari kita baca ya. Sudah di pembukaan rahasia kitab Wahyu, halaman yang ke 104 ini, nggak salah ini pasal yang 11 ini ya. Ayatnya ini tidak tahu nih, mengenai meja roti pertunjukan. Jadi pelataran ya, ada pintu.
Itu pintu masuk itu dibaptis Roh Kudus itu. Jadi tirainya itu Roh Kudus, tiang-tiangnya itu 4 Injil. Nah, itu caranya untuk menjadi orang Kristen itu seperti itu. Harus melalui baptisan air dan Roh dan memahami 4 Injil. Teman-teman Muslim yang jadi orang Kristen ya, perhatikan itu ya. Seperti itu. Dan masuk ke ruangan. Nah, setelah lewat pintu itu, tirai dan pintu itu, seperti kita ya di rumah ya, ada cetek-cetekan untuk lampu. Nah, itu namanya pelita. Pelita atau kaki dian. Ada 7 di tabernakel Musa itu, kaki dian, lampunya 1 kaki dian. Teranglah seluruh ruangan. Jadi seperti ini urut-urutannya di dalam ibadah. Ada banyak teman Muslim hanya joget-joget tok, nari-nari, selesai masuk surga. Nggak bisa. Ini belum sampai kepada ini semua, karena memang banyak sekali gereja-gereja ya hanya maunya sendiri. Makanya nanti masih ada 12 rasul hujan akhir menoto ini semua ibadah ini. Jadi dinyalakan dulu lampunya, baru masuk, baru duduk. Jadi kita itu harus ikhlas, harus benar datangnya ke gereja itu untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus, baru kita diberkati. Tujuan itu. Jadi udahlah kita puji aja, ketinggikan dia. Makanya sampai di tempat duduk, lampunya itu sudah menyala, lanjutkan untuk berdoa. Segala doa sampaikannya itu perlawanan ada. Cobalah identifikasi diri sendiri. Perlawanan untuk kita langsung duduk berdoa atau menyanyi, memuji, pasti ada gangguan, pasti ada halangan, pasti berat, karena kita dari luar masuk ke ruang kudus. Akan ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, ya sami mawon lah orang itulah. Jadi artinya tidak ada pengaruh, tidak ada apa-apa masuk ke rumah Tuhan. Nah, jadi harus langsung itu. Kalau pakai HP segala macam, out of position. Kecuali kalau dia pakai buka firman Alkitab ya, tidak masalah. Nah, di situ di doa pembukaan kita itu awal-awal kita serahkan semua segala macam itu, oke, di dalam doa, masuk di dalam pujian, kita lapiskan permohonan kita itu di dalam doa-doa kita di dalam pujian. Jadi boleh lagi berdoa di situ, tapi memang lebih lancar lagi ya. Nah, kalau saya itu modelnya, misalnya ya, saya sudah doa tadi, saya serahkan semua dalam pikiran saya serahkan semua. Kalau saya lewat verbal perkataan begini, tidak cukup 1 jam menganukan semua, mengurutkan semua. Itu aja sudah banyak waktu loh. Jadi ada banyak yang tidak saya sampaikan di doa itu, tetapi di doa senandung saya sampaikan secara roh. Mereka-mereka yang tertinggal yang tidak saya sampaikan secara verbal bahasa Indonesia, saya sampaikan semua. Ingat semua, karena Rasul Paulus, aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Mengingat aja, karena banyak sekali umat, tidak mungkin satu persatu namanya disebut. Hanya mengingat aja, oh ini. Bila perlu membayangkan orangnya memang. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Lebih cepat. Makanya bahasa roh lebih cepat. Tanya itu Evangelis Tony Daud. Bahasa di surga itu cepat sekali. Jadi perjanjian baru ke perjanjian lama ke perjanjian baru, atau perjalanan dunia ini diceritakan cepat sekali, sampai nanti pada pengangkatan sampai kerajaan surga yang kekal. Nah, kalau bahasa Indonesia ya nggak tahu lagi, bertahun-tahun itu menyampaikan. Jadi bahasa roh itu cepat, tapi semua kena semua cepat. Makanya lebih ringan pakai bahasa roh berdoa daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia apa namanya, motok-otok itu apa itu, masih mengingat-ingat. Kalau bahasa roh nggak pakai, langsung beres, cepat, enak lagi, ringan. Iya, saya merasakan sendiri bahasa roh, pakai bahasa roh bernyanyi, dan bahasa roh pakai berdoa. Nah, jadi masuk selanjutnya ini meja roti pertunjukan, mau menuju kepada mendengarkan firman. Meja roti pertunjukan ini mendengarkan firman. Nah ini, jadi setelah kita memuji menyembah ya, terus masuk di dalam penyembahan pujian, supaya hati kita ini lembut, supaya hati kita ini subur untuk ditanami firman Tuhan.
Nah itu meja roti pertunjukan ini. Jadi apa yang saya katakan tadi, semua kita sampaikan di dalam doa-doa kita waktu kita masuk segala macam, udah pakai bahasa roh aja lebih baik lah. Jadi kita semua genep semua. Dan Tuhan akan ungkapkan ini lagi. Kita sampaikan apa yang Tuhan ungkapkan dalam bahasa roh. Habis itu masuk di dalam pujian penyembahan, lagu-lagu pujian. Nah itu kita alaskan permintaan kita di dalam pujian itu. Makanya saya katakan kepada teman-teman di gereja, lebih sukacita kita memohon, meminta apapun itu dengan dasar pujian. Kita memuji, kita alaskan nyanyian kita, pujian kita itu di dalam permintaan kita itu kita alaskan dengan pujian, merendahkan diri, memohon dengan ya seperti kita kepada raja lah. Dengan segenap hati Tuhan, ingat anakku, ingat ibuku, ingat bapakku, dengan segenap jiwa. Bapa, bila Engkau hari datang ke dunia, ke awan permai, jangan tinggalkan kami dengan kekuatanku. Jadi kita nyanyi, kita di situ kita masukkan permohonan kita. Karena dia Bapa itu suka dengan pujian. Jadi kalau kita memohon dengan nyanyian, rasanya tembuslah. Karena hati Tuhan disukakan ya. Beda dengan kita memohon dengan tanpa pujian, ya enggak masalah, cuma perbandingannya tembus apa tidak ya. Nah, itu kita dapat merasakan. Ya seperti tadi, dengan segenap hati Bapa, belas kasihan kami hari ini, dengan segenap jiwa aku datang Bapa, membawa semua beban hidupku ke dalam tangan-Mu. Dengan kekuatanku Bapa yang tidak seberapa ini, ku sembah Kau Yesus. Bapa, karena firman-Mu yang menyuruh aku datang, maka aku datang. Wah, itu luar biasa lah menurut sukacita lah ya, sukacita yang saya dapatkan. Ya, jadi meja roti pertunjukan berbicara tentang firman-Ku dan perjamuan suci. Nah, meja roti pertunjukan berbicara mengenai firman Tuhan dan perjamuan kudus sekaligus. Ini di pembukaan rahasia kitab Wahyu. Tetapi di gereja kami ini sudah dimunculkan kembali. Karena dulu ini pernah ada zaman purbakala, tapi sudah hampir dilupakan. Ini dimunculkan kembali di gereja kami. Tidak ada ibadah tanpa perjamuan kudus. Firman Tuhan sudah jelas. Mesti dua-dua ini ada. Perjamuan suci, perjamuan kudus. Banyak kali perjamuan suci disalahartikan oleh hamba-hambaku, di mana mereka melakukan tanpa memperhatikan firman-Ku. Nah, saya juga dulu kaget dan mengakui seperti kata orang yang muncul di medsos itu, Pendeta Atok, Morwali, Esra Soru. Kalau Pendeta Arwah itu enggak perlulah. Henry Tan itu, dia memang pendeta Arwah ya, tapi mengaku pendeta Kristen, sebenarnya dia pendeta setan. Enggak perlu itu. Tapi itu yang paling ganas, yang menyerang Tiberias dengan firman dan perjamuan ini. Saya juga seperti itu awal-awal. Waduh, saya sangat berat sekali mengikuti ibadah di sini. Ternyata saya yang out posisi, sesat. Saya katakan seperti mereka katakan, sesat ini. Perjamuan seperti ini saya dapat dulu di gereja lama, nggak seperti ini. Waduh Tuhan, kemana lagi saya udah pergi? Saya sudah tahu banyak gereja, mulai dari HKBP, Katolik saya udah paham, terus gereja lain, terus akhirnya karismatik, terakhir karismatik Tiberias. Tuhan, saya mau ke gereja mana lagi? Pertahankan saya. Saya merasa ini nggak benar, ini sesat ini. Di mana saya mau menyembah Engkau? Padahal aku yang minta. Aku mau beribadah kepadamu, menyembahmu ya Bapa.
apabila hambamu gembala sidang dapat berbicara kepadamu, bisa ketemu dengan engkau. Ditunjukkan ke sini kesaksiannya seperti itu, makanya saya pindah. Nah, setelah saya ikuti, itu semua dasar-dasarnya firman Tuhan, padahal Pak Pariaji itu tidak tahu firman dari dia Islam. Jadi dia belajar dulu di perjamuan kudus tentang firman segala macam itu, baru buka Alkitab, semuanya dasarnya ada Alkitab. Baru saya bilang, Yesus terima kasih, dasarnya adalah Alkitab ya. Semua kata-kata di di perjamuan kudus dan urapan itu dasarnya Alkitab. Padahal Pak Pariaji menolak sebagai pendeta, menolak sebagai gembala sidang, karena mau nyampaikan apa Tuhan. Dan saya sudah lebih hafal agama saya yang lama dan buku kitab sucinya. Saya mau dijadikan pendeta, saya mau ngomong apa? Tuhan hanya berikan 3. Karena memang dia nggak ada. Cuma dia taunya Yesus itu adalah manusia biasa, seorang filsuf. Waduh, apa kata Tuhan? Dibawalah dia ke surga. Setelah dia menyerah ya 6 bulan. 6 bulan Tuhan datangi terus. Saya tanya, Tuhan, engkau berkata tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti engkau. Apa katanya Tuhan di dalam hati saya? Beda ini Pak Pariaji ini. Saya datangi terus sampai 6 bulan karena ibunya yang minta. Waduh. Jadi kalau ibunya tidak minta, Pak Pariaji tidak akan diterima Tuhan Yesus. Ibunya puasa 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, meminta Pak Pariaji itu dipakai sebagai alatnya. Nah itu dasar Tuhan terus datang kepada Pariaji. Akhirnya dibawa ke pinggiran neraka, dipertunjukkan neraka. Kamu akan larinya ke sana, salah memilih hidupmu, larinya ke sana. Oke Tuhan, kalau begitu saya memilih ke neraka aja, untuk mereka engkau ambil supaya biarlah saya yang disiksa. Oh enggak begitu caranya. Mereka sudah selesai. Yang kuutus engkau kepada yang masih hidup di dunia ini. Wah gitu ya, nggak tahu Pak Pariaji itu. Oke lah Tuhan, diterima ya 6 bulan ya. Terus akhirnya dibawa ke surga. Terus bagaimana saya mau menjadi pendeta? Nggak ada bahan, dasarnya apa? Tuhan hanya katakan, sudah lihatlah tingkat-tingkat surga, Maha Kudus, Ruang Kudus, dan pelataran surga, bukan taman Getsemani ya, taman surga lah, Firdaus, taman Firdaus. Itu saja katakan dulu. Luar biasa Tuhan itu ya, tahu apa yang membuat Pak Pariaji enggan jadi pendeta. Waktu itu masih pendeta, belum gembala sidang. Mau jadi pendeta aja, mau diutus. 3 tingkatan surga itulah yang kau alami, yang kau melihat. Itu aja dulu katakan. Oh luar biasa. Wah kalau begitu Pak Pariaji ya gampang lah. Udah dia lihat surga ya, Maha Kudus, Ruang Kudus, terus pelataran atau taman Firdaus. Wah itu dia, itu katanya dulu. Jadi kalau mendengarkan khotbahnya Pak Pariaji, aduh Tuhan, ini lagi. Nggak pernah itu setiap ya perjamuan kudus ya, itu firman sama dengan 2 perjamuan kudus. 2 perjamuan kudus, terus kesaksian juga ikut. Karena perjamuan kudus itulah yang diajarkan kepada dia sampai 7 kali. Saya kira 7 kali, karena itu tingkat kesempurnaan pada perjanjian lama. Perjamuan kudus dan minyak urapan. Jadi bagaimana? Aduh, roh saya itu memberontak, setan yang ada dalam saya memberontak. Saya nggak bisa hidup di sini Tuhan. Ini lagi. Karena memang itu yang disertakan Tuhan. Lebih baik tidak mengarang-arang daripada menyampaikan firman mengarang-arang. Lebih baik itu daripada mengarang-arang menyampaikan firman Tuhan. Ya itu aja. Tingkat ruang Maha Kudus, tingkat kudus, pelataran. Padahal saya sudah pendatang yang bukan pertama loh di Tiberias.